Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang keempat sangkakala. Dan hari ini kita masuk pada sangkakala kelima. Jadi kita sudah jelaskan manusia-manusia serakah, rakus, memperkosa alam ini, menebang pohon sembarangan, menjara sembarangan demi mendapatkan tambang. Bukan berarti nggak boleh. Tapi mesti ikuti aturan dengan betul. Akibatnya manusia sendiri akan menderita. Lalu ada gerakan di mana manusia menjadi hamba uang dan terbelenggu dengan hal-hal duniawi. Bahkan sampai pada akhirnya manusia terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, semuanya menjadi gelap. Nah, masuk pada sangkakala kelima. Ini sangat menarik. Kita lihat sama-sama. Dan saya mau suruh ngerti dulu bahwa Wahyu banyak bicara tentang lambang dan simbol. Jadi kita nggak bisa terjemahkan semua seenaknya. Sama seperti waktu Yesus mengajar. Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan lambang dan simbol. Sehingga hanya orang-orang yang mendapat pewahyuan Tuhan yang akan dapat memahaminya. Ayat pertama dari Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dan Alkitab bicara siapa itu bintang. Kamu harus menyala seperti bintang. Di tengah angkatan yang bengkok dan sesat kata Alkitab. Jadi bicara bintang. Bicara tentang anak-anak Tuhan. Loh kok dia diberi kuasa kerajaan maut? Loh Alkitab bilang orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan kata-kata yang licin. Berarti saudaraku. Masuk sangkakala yang kelima. Akan ada banyak goncangan di dalam gereja Tuhan. Karena bintang itu jatuh. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Akan ada gelombang murtad yang besar. Ayat 2. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ayat 3. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Nah kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Nah ini yang saya bilang. Bintang yang jatuh ini mulai coba menyesatkan. Sehingga di akhir zaman bukan hanya ada gelombang murtad. Tapi ada gelombang ajaran sesat. Nanti saya jelaskan. Dan kepada mereka dipesankan. Supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Mereka hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Tapi mereka tidak akan menemukan dan mereka akan ingin mati. Tapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Perhatikan baik, menyerupai. Nah ini yang saya bilang, ajaran palsu. Iya kan? Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Bahaya saudara-saudara. Lihat. Ayat 9. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking. Dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Manusia akan dibuat menderita tapi nggak sadar. Bukankah ini yang dipermainkan dengan ajaran sesat? Kita lihat selanjutnya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Artinya
Materai ke-6 dan materai ke-7. Klik. Aha. Sangkakala dimulai dengan sebuah bintang yang jatuh. Lalu saudara menatap saya dan berkata, lambang apa, simbol apa bintang yang jatuh? Ayo kita belajar. Filipi 2 ayat 15. Kenapa saya pakai banyak ayat? Karena saya mau hanya Alkitab yang bisa menjelaskan Alkitab. Karena Alkitab itu begitu luar biasa. Ada banyak orang tafsiran menjelaskan Alkitab. Ada banyak orang pandangan teolog menjelaskan Alkitab. Saya nggak suka menafsirkan Alkitab begitu. Karena misalnya begini. Salah satu logam mulia yang bernama diamond. Ada istilah di kalangan komunitas diamond. Only diamond can cut a diamond. Karena begitu kerasnya. Karena begitu berharganya. Hanya diamond, hanya berlian yang bisa memotong berlian. Dan saya juga percaya. Hanya firman Tuhan yang bisa menjelaskan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang di rumah ketika live chat saudara. Hanya firman Tuhan yang dapat menjelaskan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan dapat dijelaskan oleh pandangan teolog. Firman Tuhan bukan dapat dijelaskan oleh pandangan logika manusia. Tapi hanya firman Tuhan dapat menjelaskan firman Tuhan itu sendiri. Coba lihat. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Perhatikan baik, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah ini Alkitab katakan waktu sangkakala kelima ditiup, bintang itu jatuh, klik. Daniel 11 ayat 35, rupanya sudah dinubuatkan oleh Daniel. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Dengan demikian dia akan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi sebelum waktunya. Orang bijaksana, orang benar, bintang yang menyala, jatuh. Kita lihat selanjutnya. Jadi akan ada goncangan serius dalam rumah Allah. Jadi kalau sangkakala pertama sampai sangkakala keempat bicara tentang keadaan dunia dan reaksi manusia. Tapi masuk sangkakala yang kelima, mulai pemurnian rumah Tuhan. Klik. Coba lihat 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Sama-sama bilang, saya sedang dimurnikan. Yang mantap dong. Sama-sama bilang, saya sedang dimurnikan. Siap gereja Tuhan dimurnikan? Yang siap lambaikan tangan bilang, saya siap. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, jangan munafik, hendaklah meninggalkan kejahatan. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus hidup benar. Saya nggak mau bikin malu nama Tuhan. Saya nggak mau merusak pekerjaan Tuhan. Ayat 20. Dalam rumah yang besar. Dalam pelayanan. Bukanlah terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu, tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tapi kenapa dia dipakai untuk maksud yang kurang mulia? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Berarti dia dipakai tapi jahat. Dia dipakai tapi belum menyucikan dirinya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang, saya mau dipakai untuk maksud yang mulia. Oh, saya berdoa kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Doa saya supaya saudara dipakai untuk maksud yang mulia. Dalam nama Yesus. Dan syaratnya, kita harus berani menyucikan diri. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya.
dan disediakan, yes. Apa saudara? Baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, haleluya, klik. Aha. Jadi serangan kekacauan dan penghakiman Tuhan di sangkakala kelima diyakini sebagai serangan ajaran sesat. Karena menyerupai mahkota emas. Karena iblis pun di akhir zaman menyamar sebagai malaikat terang. Klik. Nah, saya pelajari. Adapun serangan ajaran sesat di sini dipakai iblis dengan 2 dimensi. Dimensi yang pertama, ajarannya memang sesat. Nanti saya jelaskan apa yang dikelompokkan ajaran sesat. Yang kedua, isu adu domba. Dengan tuduhan, kalau kita berbeda menjadi saling menyesatkan. Jadi gelombang ajaran sesat. Jangan sudah lihat hanya satu dimensi, ada ajaran yang sesat. Tapi yang kedua yang juga mengerikan adalah isu ajaran sesat. Artinya gini, kalau kita berbeda, misalnya saya tidak percaya bahasa roh, bahasa lidah, lalu orang lain percaya bahasa lidah, oh sesat, gak benar itu. Misalnya saya tidak percaya dengan perpuluhan, lalu ada gereja lain mengajarkan perpuluhan, oh sesat itu gak betul itu. Gak ngerti, saling menjatuhkan, saling menghakimi, saling merendahkan. Jadi iblis melihat isu ajaran sesat, kegerakan ajaran sesat, ini kesuksesan yang paling besar ngancurin pekerjaan Tuhan. Karena ada orang-orang yang akhirnya tawar hati. Karena dia lihat, pendeta satu nyesatin pendeta lain. Gereja satu menyesatkan gereja lain. Udah lah, mendingan gue gak masuk gereja. Orang gereja juga gak tahu itu apa sih otaknya. Saingan melulu. Boleh gak saya ingatkan? Gereja Tuhan jangan ngurusin orang. Kita bicara aja kebenaran. Kita sampaikan aja kesatuan tubuh Kristus, kekudusan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Kita dipanggil untuk menjadi hamba. Hari-hari ini ada banyak orang memposisikan dirinya sebagai hakim. Dia merasa dia yang paling rohani, dia merasa ajarannya paling benar. Dia merasa apa yang dia sampaikan yang paling bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan saya hanya mau bilang sama saudara. Roh kesombongan, keangkuhan menguasai hidup. Saudara boleh marah sama saya. Dan buat saya senang kalau saudara marah. Artinya minimal. Saudara merasa ada sesuatu yang gak beres dalam hidup saya. Saya terlalu sombong. Saya terlalu angkuh. Saya terlalu mau menang sendiri dalam segala ajaran saya. Padahal yang Tuhan cari kita menjadi hamba. Melayani. Kalaupun kita punya pengetahuan lebih, kita kan bukan harus menghina orang. Kita bantu orang. Kita tolong orang, kita kuatkan orang. Intinya kaya itu untuk menolong yang miskin. Bukan untuk menghina yang miskin. Kuat itu bukan untuk menginjak yang lemah. Punya pengetahuan itu. Bukan berarti nunjukin saya lebih hebat dari yang lain. Lalu menghancurkan orang lain. Guru gak akan bilang sama murid-murid kamu goblok semua. Tapi guru yang hebat akan dengan sabarnya. Melatih murid-muridnya. Untuk makin hebat dan luar biasa. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Beberapa ciri ajaran sesat dalam kekristenan antara lain. 1. Menghadirkan kebenaran baru atau wahyu baru. Jadi orang kalau udah bilang nih, oh saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Itu biasanya bagian dari ajaran sesat. Karena ajaran sesat ingin dirinya yang dimuliakan. Saya lebih hebat dari yang lain. Saya mendapat pengajaran, saya mendapat pewahyuan. Saya mendapat pernyataan Tuhan.
Kepada saya disingkapkan rahasia-rahasia. Wah, saudaraku. Dalam pengalaman pelayanan saya 40 tahun dalam pelayanan. Saya jumpai ajaran sesat seringkali mengklaim memiliki kebenaran atau wahyu baru yang tidak sesuai dengan Alkitab. Artinya cuman kepada saya pernyataan ini. Hanya kepada kelompok saya. Kelompok yang berbeda dengan saya semua sesat. Kelompok yang berbeda dengan saya semua nggak ngerti. Kelompok yang berbeda dengan saya semua ajarannya salah. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Sorga terlalu besar untuk dimasuki oleh satu denominasi, oleh satu kelompok, oleh satu ajaran saja. Sorga berlaku buat semua yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, jadi ciri ajaran sesat dalam kekristenan antara lain menghadirkan kebenaran baru atau wahyu baru. Yang kedua, pandangan yang keliru terhadap otoritas Alkitab. Ajaran sesat seringkali memiliki pandangan yang keliru tentang otoritas Alkitab dan mengabaikan beberapa kebenaran yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran mereka. Otoritas Alkitab itu artinya the Bible cover to cover is the word of God. Bukan hanya berisi firman Tuhan. Tapi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Jadi kalau di Alkitab ada ajaran tentang perpuluhan, kita nggak bisa bilang itu sesat. Kalau saya nggak mau terima silahkan. Kalau dalam Alkitab ada ajaran tentang kelahiran baru. Kita nggak bisa bilang, oh, itu cuma gereja-gereja Injili. Kalau di Alkitab ada ajaran bahasa lidah, bahasa roh. Paulus bilang, aku berdoa dengan rohku melebihi semuanya. Oh, itu tafsirannya keliru. Loh, Alkitab udah bilang kok. Ya, tapi bahasa roh harus seperti Kisah Rasul pasal 2. Kitanya boleh nggak ngerti, yang penting orang yang menerimanya mengerti. Loh, ada bahasa roh yang merupakan bahasa pesan. Yang terjadi seperti dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka ngerti. Atau yang kedua, kita berbahasa roh yang merupakan pesan, lalu ada yang menerjemahkan. Untuk itu Paulus bilang kalau nggak ada yang menerjemahkannya jangan berbahasa roh karena nggak ada yang ngertinya. Tapi yang ketiga, bahasa roh ada yang merupakan bahasa doa. Yang Paulus katakan kalau kamu berdoa dengan rohmu tidak ada seorang pun yang mengerti. Tapi kita kadang-kadang nggak mengkaji dengan lengkap. Baru mendengar sepotong dari seseorang. Kitanya belum betul-betul menyelidiki Alkitab. Kita sudah punya asumsi sendiri, kita sudah punya kesimpulan sendiri. Pokoknya bahasa roh yang bersama-sama dalam doa, oh itu adalah sesat. Saudara nggak bertanggung jawab dengan ajaranmu. Engkau bilang the Bible cover to cover is the word of God. Tapi ada bagian yang sudah nggak suka, sudah tolak. Itu yang saya bilang bagian ajaran sesat. Karena kita hanya mau memprivatize Alkitab. Pokoknya hanya ajaran-ajaran yang saya suka, yang saya terima, yang sesuai dengan kelompok saya. Hanya itu yang saya terima. Ini mengakibatkan banyak perpecahan. Karena ada dua dimensi. Yang pertama ajarannya memang sesat. Atau kesesatan ini kita pakai untuk mentungin orang-orang yang berbeda dengan kita. Hanya karena berbeda kita bikin isu sesat. Dan ini yang menggoyahkan gereja Tuhan dari kesatuan yang ketiga. Ciri ajaran sesat dalam kekristenan antara lain pengajaran terhadap Trinitas yang tidak berimbang. Ajaran sesat seringkali memilih pemahaman tersendiri tentang Allah, Yesus dan Roh Kudus yang tidak sesuai dengan doktrin Alkitab. Padahal ini bukan ajaran yang membingungkan. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Manusia gagal menjalankan misinya.
maka firman menjadi sama dengan manusia. Untuk itu Alkitab berkata dia akan disebut anak Allah. Apakah Yesus anak Allah? Buat saya Yesus bukan anak Allah. Buat saya Yesus adalah Allah sendiri, firman yang menjadi sama dengan manusia. Maka setelah dia menjalankan misinya menebus manusia, dia kembali naik ke surga. Tapi waktu dia naik ke surga, dia tidak mau biarkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan seorang penolong lain. Intinya, ajaran Trinitas itu adalah konsep Alkitab untuk memahami. Dia pencipta, dia yang menebus ciptaan yang gagal, dan dia menyertai ciptaan yang sudah ditebus itu agar sampai pada kemuliaan. Yang sudah katakan amin. Sekarang saling menyerang. Hanya karena yang satu berkata, yang Kristus maksudkan adalah satu pribadi dalam tiga hakikat. Yang lain bilang, satu hakikat dalam tiga pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya gereja satu ribut dengan gereja lain. Hanya karena istilah. Intinya bukan soal istilah. Intinya kita pahami bahwa Allah kita, pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Tapi manusia yang gagal dalam rancangan Allah pada awalnya, ditebus oleh Kristus. Yang adalah firman yang menjadi sama dengan manusia, menerangi kita. Tapi setelah kita diterangi, kita berpotensi untuk jatuh, untuk gagal. Karena itu dia berikan Roh Kudus untuk mengajar kita, mengingatkan kita, memampukan kita, menolong kita. Untuk kita selalu hidup bagi kemuliaannya, katakan amin. Yang selanjutnya, ciri ajaran sesat dalam Alkitab. Pengajaran kompromi dengan dunia. Sehingga hal duniawi menghamiri hidup anak-anak Tuhan. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah. Ada potensi hari-hari ini yang saya sebut pengajaran kompromi. Yaitu membawa dunia ke dalam gereja. Setelah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada upaya membawa dunia ke dalam gereja. Karena justru istilah gereja itu sendiri dalam bahasa Yunani eklesia. Apa itu eklesia? Ekaleo. Dipanggil keluar. Justru bukan dunia yang harus kita bawa ke dalam gereja. Tapi gereja yang harus kita bawa ke dalam dunia. Bukan gelap yang kita bawa ke dalam terang. Tapi terang yang harus kita bawa dalam kegelapan dunia ini. Orang sekarang merasa, pakai baju terbuka kiri kanan, kelihatan pusar, rok mini, ketat sana, ketat sini. It's okay. Kita modern Christian. Buat saya itu bukan modern Christian. Worldly Christian. Orang Kristen duniawi. Orang sekarang anggap, pakai tato, pakai anting, biasa. Kalau masa lalu sudah tato, lalu sudah bertobat. Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Tapi kalau saudara masuk gereja, udah bertobat. Tiba-tiba masih coba pakai tato. Menambah tato-tato saudara. Buat saya, saudara sedang mengundang gaya dunia masuk ke dalam gereja. Saudara mau bilang saya pendeta kolot, saudara mau bilang saya pendeta kuno, saudara mau bilang saya pendeta kampungan, silahkan. Tetapi saya berdiri pada pemahaman yang jelas. Kita tidak pernah diperintahkan untuk membawa dunia ke dalam gereja. Tapi kita diperintahkan Tuhan supaya jangan jadi sama dengan dunia ini. Karena kita yang dipanggil Tuhan untuk membawa Kristus,
membawa terang, membawa kebenaran keluar, dan menyatakan di tengah kegelapan. Yang setuju katakan, yeah. Jadi ingat ya, 4 ini adalah dasar utama yang disebut ajaran yang sesat. Klik. Yang kelima, adanya pengajaran eksklusivitas dan superioritas. Di mana yang terbaik bukan lagi fokus pada Yesus. Tapi gereja kami, pengajaran kami, pendeta-pendeta kami yang terbaik. Karena kami lebih superior dari yang lain. Istilah-istilah gereja kami adalah gereja ruang maha suci. Gereja kami enggak besar pendeta. Tapi gereja kami ditunjuk Tuhan untuk menjadi ruang maha suci. Ciri-cirinya. Kalau mau masuk pelayanan di situ. Walaupun udah dibaptis oleh gereja lain. Tetap harus dibaptis oleh gereja tersebut. Kenapa? Karena gereja lain itu enggak kudus. Gereja lain itu halaman. Apalagi Glow yang pendetanya suka ketawa-ketawa. Yang pendeta suka lucu-lucu. Oh itu duniawi itu. Yang pendetanya kadang-kala. Kalau nggak datang khotbah pakai media. Saudaraku. Buat saya sangat mudah untuk mengundang orang. Tetapi sebagai gembala saya punya tanggung jawab. Tapi saya juga penginjil. Kadang-kala saya harus ada di tempat-tempat tertentu. Saya upayakan setiap hari Minggu saya ada di gereja. Tetapi ada kalanya saya harus ada di tempat-tempat tertentu. Karena situasi-situasi. Tetapi saya ingat tanggung jawab saya setiap hari Minggu menyampaikan khotbah buat jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan. Khotbah di gereja ini berseri. Karena itu saya mau saudara ngerti betul. Sehingga meskipun saya tidak bersama saudara. Tapi saudara tetap diarahkan pada serialnya. Sehingga saudara mengerti pemahaman Alkitabnya. Maafkan saya untuk itu. Tapi saya tidak bisa tidak. Saya punya tanggung jawab yang harus saya jalankan di hadapan Tuhan. Orang mau bilang apapun, gereja ini, gereja halaman atau apapun. Tapi yang saya percaya. Gereja di akhir zaman adalah gereja yang satu. Pengajaran-pengajaran eksklusif dan superioritas ini bahaya. Di mana yang terbaik bukan lagi fokus pada Yesus. Gereja kami yang terbaik. Kalau nggak masuk dalam gereja kami nggak bisa masuk surga. Pengajaran kami yang terbaik. Kalau nggak ikuti pengajaran kami belum masuk dalam kebenaran yang sebenarnya. Pendeta-pendeta kami yang terbaik. Kalau bukan ikutin ajaran-ajaran pendeta kami, oh jangan dengar khotbah pendeta lain. Khotbah pendeta lain itu adalah roh duniawi. Wah astaga. Berarti yang sudah tebarkan roh perpecahan. Dan roh persaingan. Siapa yang terbaik? Dan itu yang ditegur Yesus. Karena murid-murid bertanya siapa yang terbesar di kerajaan sorga. Yesus jelaskan bukan yang sombong, bukan yang superior. Tapi mereka yang mau melayani. Karena bagi Yesus. Kita semua yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Perlu diatur dan dikendalikan oleh Yesus. Yang saja katakan yeah. Selanjutnya. Berarti ada 5 hal. Yang bisa dijelaskan. Sebagai dasar ajaran sesat. Nah pertanyaannya, bagaimana kita berkemenangan terhadap ajaran sesat? Yang pertama, hati-hati dengan eksklusivitas ajaran baru. Oh saya dapat pernyataan Tuhan, saya dapat pewahyuan Tuhan. Oh ini memang Tuhan nyatakan pada gereja Tuhan. Gak banyak hamba Tuhan ngerti, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia bukan Tuhan yang eksklusif. Barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Alkitab berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Karena segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa, ku beritahukan kepadamu. He is not an exclusive God. Dia bukan Tuhan yang eksklusif. Dia Tuhan yang buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yang kedua, berkemenangan terhadap ajaran sesat.
Miliki hubungan pribadi dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dan Alkitab. Hidup Kristen bukan soal apa yang kita tahu. Tapi hidup Kristen, bagaimana saya bergaul dengan Tuhan. Saya punya teman atasé pertahanan di sebuah negara. Kalau saudara dengar cerita bulan Januari 2023 kemarin, di daerah Kairagi, Manado, ada rumah yang tertimpa longsor. Seorang ibu meninggal. Lalu ada pasangan suami istri, anggota Angkatan Laut, terkubur lumpur. Menurut cerita rekan saya, harusnya 3 orang meninggal, tapi ada anugerah Tuhan. Pasangan suami istri itu selamat. Kemanapun dia ada, dimanapun dia jumpai orang, dia senang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dia bilang sama saya, aduh maaf ya pendeta, akhirnya percakapan kita di telepon menjadi lama. Karena saya banyak cerita tentang apa yang saya alami dengan Tuhan. Saya bilang, komandan bercerita karena komandan alami. Ada banyak orang Kristen gak bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan karena dia gak alami. Sama seperti kita makan bakso misalnya. Sama seperti kita makan Branebon misalnya. Sama seperti kita makan babi rica misalnya. Kalau kita cuma dengar babi rica enak, oke, babi rica enak. Tapi kalau kita pernah nyobain dan kita betul-betul menikmatinya. Waktu kita dengar ada orang suka Branebon, waktu kita dengar ada orang suka babi rica. Waktu kita suka dengar ada orang suka bakso. Langsung kita bilang, kamu suka bakso? Waduh, tempat bakso yang saya makan itu, waduh tempatnya kecil tapi enak, dia luar biasa. Saya beliin, saya kirim ke rumah, kirim alamat dulu ke sini. Saya gojekin nanti. Waduh, Branebon yang saya beli itu, atau Branebon yang dimasak oleh istri saya itu, atau babi rica yang dimasak mertua saya itu, wah nggak ada tandingannya, putus semuanya. Kirim alamat, saya akan kirim, saya akan gojekin. Kalau kita udah alami, kita rasakan, kita ingin orang menikmatinya. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa di gereja kita ada program semangat pagi melalui YouTube dan juga Facebook. Setiap pagi saya menyampaikan firman. Saya mau setiap saat ngalamin kasih Tuhan, jamahan Tuhan, urapan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ, kita buat lagi buku renungannya. Supaya setiap hari sudah menggali firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya selalu alami kasih Tuhan. Karena saya percaya orang yang alami kasih Tuhan hidupnya gak bisa sama. Hidupnya pasti diubahkan. Murid-murid Yesus bilang, I saw the Lord. Kami telah melihat Tuhan. Dan orang-orang yang melihat Tuhan tidak akan khawatir lagi. Dia percaya Tuhan yang akan bela dan beri kemenangan dan gila gemilang. Ya, yang ketiga. Berkemenangan terhadap ajaran sesat. Miliki komitmen dengan komunitas yang sehat, kuat dan berakar. Petrus, seorang yang berkata kepada Yesus, Guru, mati bersama dengan kau juga aku mau. Tapi kemudian Petrus menyangkal Yesus. Waktu saya baca dalam Alkitab, kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena Petrus berkumpul dengan orang-orang Romawi yang menyiksa Yesus. Jadi sudah bisa bayangin mereka menghina, mereka menertawakan Yesus. Intinya dia ada pada kumpulan yang menertawakan Kristus. Yang merendahkan Kristus. Dan karena itu lama-lama goncang. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan siapa engkau membangun komunitas. Makanya di gereja kita saya sedang giatkan yang namanya SDK kembali. Apa itu SDK?
Sorga di keluargaku, sel group di gereja kita. Saya mau setiap saudara terhimpun, terhisap dalam sel group di gereja ini. Supaya kita bisa punya komunitas yang saling menguatkan. Karena dunia ini sekarang gampang sekali menghina orang, menjatuhkan orang, memframing orang, menghina orang. Saya berdoa, niat baik saya ini disambut positif oleh setiap saudara. Nggak gampang untuk memulai kembali gereja kita dengan sel grupnya. Istilah sel group di gereja kita yaitu SDK, sorga di keluargaku. Karena yang saya harapkan, setiap kita mengalami suasana sorga. Dan hari ini kembali kita diingatkan, ajaran sesat sedang melanda. Tapi kalau komunitas kita sehat, kuat dan berakar. Orang sekarang senang pindah-pindah gereja. Tersinggung sedikit pindah. Merasa ada persoalan sedikit pindah. Enggak berakar. Dan tanaman yang tidak berakar susah berbuah. Dan tanaman yang tidak berakar gampang tercabut. Saya pelajari orang-orang yang suka ngambek. Orang-orang yang mundur, orang-orang yang murtad. Perhatikan deh. Pasti nggak ada komunitasnya. Saya berdoa. Saya sedang koordinasi dengan tim pastoral. Untuk mempersiapkan. Setiap jemaat masuk di dalam sel grup kita. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Yang saya rindukan. Jemaat makin kuat, makin dahsyat. Karena itu kita mendata jemaat sekarang. Dan nanti selanjutnya akan ada pengumuman-pengumuman tentang persiapan sel group ini. Karena saya rindu setiap jemaat masuk dalam komunitas yang kuat. But in the meantime, perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Jangan sampai saudara disesatkan. Yang selanjutnya, yang terakhir. Berkemenang terhadap ajaran sesat. Hati-hati dengan eksklusivitas ajaran baru. Miliki hubungan pribadi dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dan Alkitab. Miliki komitmen dengan komunitas yang sehat dan kuat serta berakar. Dan yang keempat, selalu menekankan pada kekudusan dan kesatuan tubuh Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ajaran sesat senang mengajarkan hal-hal yang bombastis dan luar biasa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ajaran sesat senang mengajarkan hal-hal yang menyenangkan dan mengenakan buat telinga. Dua hal yang biasanya nggak disinggung dalam ajaran sesat. Yaitu yang pertama kekudusan. Dan yang kedua kesatuan tubuh Kristus. Karena ajaran sesat intinya penonjolan diri. Kami yang terbaik. Tapi yang Kristus mau, jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya bahwa mereka diutus oleh aku. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.